Nama saya sih Pungut. Teman-teman sehari-hari manggil saya itu Rengge. Kalau saya sih sebenarnya sih nelayan tangkap ikan. Karena ikan berkurang, ya saya ambil profesi ya nanam rumput laut. Enggak malah. Paulus, lo, begita keluar. Sini guys. Gimana guys? Sehat ya, sehat. Sana ke sana. Nama saya Edi Mulyono, pekerjaannya sehari-hari nelayan sambil jadi koordinator pariwisata. Nama saya Mustafirin, saya lahir tahun 72 dan saya juga generasi kelima yang ada di Pulau Pari. Kegiatan sehari-hari saya adalah nelayan. Dengan kondisi saat ini alam di Pulau Pari itu adalah alam yang bisa dikatakan berubah-ubah, baik berubahnya dari alam itu sendiri yang tidak bisa diprediksi lagi, dan juga pencemaran lingkungan, termasuknya adalah PEK atau tumpahan minyak, dan juga sampah yang kiriman dari beberapa muara yang ada di daerah Jakarta sampai kemari, dan itu mengakibatkan penurunan penangkapan para nelayan yang ada di Pulau Pari. Ketua EP3 beserta anggota EP3 sedang membersihkan limbah PEK-nya. Gimana Pak Ketua EP3? Ya, kita hari ini disibukkan dengan datangnya limbah yang nominal volumenya cukup lumayan besar karena hampir 85% pesisir pantai selatan Pulau Pari itu tercemar limbah. Ikan pada mati akibat limbah PEK kemarin. Ini baru sebagian pada mati kemarin, udah banyak yang mati juga. Mudah-mudahan sih nggak ada yang mati lagi. Tapi udah masih banyak yang ini sih yang pada stres ikan-ikannya karena limbah PEK kemarin. Nah ini sayang banget, ini dari kecil miara ikan ini pada tewas, dan kasihan Pak. Itu sering banget kayak gini nih. Ya, ini kan mati mungkin karena
air limbah dari Jakarta itu datang ke Pulau Pari, makanya ikan itu kadang-kadang suka ada yang mati juga. Terus kebetulan juga di pulau kami itu ada resort itu kan, namanya Pulau Tengah, tapi sekarang dibilangnya Pulau H. Nah itu pas kebetulan dia juga sering kali angkat-angkat itu kan, seperti reklamasi itu kan, angkat pasir di lautan pakai alat berat itu pengaruh juga. Agar abu-abu ada dua macam ya, merah sama abu-abu. Ini abu-abu. Wah, anginnya. Ini kalau dijual berapa, Pak? Ini keringnya kopi 30.000. Asin 15.000. Ini yang jadi andalannya Ya, Pulau Pari. ya betul itu. 1 bulan yang lalu. Berapa banyak? Itu ada 1 ton 400. Artinya kalau kiloan itu 1.400 kilo. Ya kemarin terakhir. Itu udah lumayan banyak atau ada penurunan? Ya, alhamdulillah menurut saya sih banyak. Ini ngerjainnya emang sendiri, Pak? Ya sendiri. Kalau upaya-upaya yang dilakukan masyarakat salah satunya pantai ya, tadi pantai ketika memang musim sampah gitu ya. Bahkan kalau sampah sih nggak terlalu khawatir gitu kan. Tapi ketika kita terdampak oleh limbah minyak mentah yang kemarin hampir tiap tahun diberitakan gitu kan. Nah itu kita berupaya untuk kerja rame-rame gitu, kerja bakti untuk membersihkan pantai itu agar saat wisatawan datang ke sini ya pantainya bersih. Nah di 2010 itu kebetulan pemudanya termasuk saya dan teman-teman yang lain itu ngebentuk forum dulu. Forum namanya Asosiasi Wisata Pemuda Peduli Pesisir. Akhirnya dibukalah destinasi wisata di 2010. Ya jatuh bangun sih ngebukanya gitu. Kebetulan di Pulau Pari itu hampir dikelilingi bentang pantai yang luas gitu kan ya. Terus ada wisata mangrove. Ada mangrove juga kebetulan di sebelah utara. Nah terus ada wisata snorkeling karena kebetulan di Pulau Seribu ini salah satu pulau terbaik di Kepulauan Seribu, Pulau Pari. Terumbu karangnya masih bagus. Itu data LIPI yang menyatakan bahwa hampir 30-40% habitat terumbu karang yang ada di Pulau Seribu yang paling bagus itu di Pulau Pari. Kalau pengelolaannya sih cenderung pengelolaan masyarakat ya. Nah, cuman masyarakat itu ngebentuk dua lembaga. Jadi ada lembaga asosiasi, ada juga lembaga koperasi Parimanta Sejahtera. Sejak awal dibangun koperasi ini kan koperasi memang ini titipan dari undang-undangnya bahwa usaha ekonomi kerakyatan itu memang dipimpin ya secara kebersamaan. Gitu. Jadi bahasanya tidak otoriter. Nah, makanya di sini saya bilang tadi kembali karena ini pulau kecil. Pulau kecil memang setidaknya lah dia bisa menggali ya dari potensi ekonomi itu sendiri. Jadi kalau ekonomi yang berubah jelas gitu ya. Pertama salah satunya adalah ketika masyarakat pendidikan anaknya gitu ya secara langsung
Dulu tuh paling mentok sampai SMA lah gitu, sampai SMA. Tapi saat ini bahkan sudah sampai ada yang kuliah gitu, ke jenjang bahkan sampai S2 loh. Sampai S2 gitu. Ya gara-gara mengelola pariwisata ini. Kalau saat ini kan kebetulan kita lagi berkonflik ya sama PT Bumi Pari ASI, PT Bumi Raya Group gitu kan ya. Nah, dia mengklaim bahwa Pulau Pari ini milik mereka. Nah, itulah yang sampai saat ini dan hari ini juga masih kita melawan gitu kan ya untuk mempertahankan hak hidup masyarakat Pulau Pari. Salah satunya adalah dari sektor pariwisata gitu. Karena ekonomi masyarakat Pulau Pari berkembang saat ini ya lewat pariwisata dan nelayan gitu. Tapi hampir 80% ekonomi masyarakat saat ini ditopang oleh sektor pariwisata, tapi yang dikelola sama masyarakat. Kita kaget aja kenapa ada pengklaiman sepihak oleh PT BPA ya, Bumi Pari ASI, ya, tentang bahwa Pulau Pari milik mereka 100%. Ya, kami pun kaget dan nggak percaya itu kan, katanya ini Pulau Pari milik mereka. Nah, kita juga bilang sama mereka, kalau milik mereka, mereka beli sama siapa dan batasnya mana. Sudah ada beberapa orang juga yang dipidanakan gitu, bahkan sudah merasakan di penjara. Mereka di penjara selama 7 bulan gitu kan karena mempertahankan hak kelola masyarakat gitu, mengelola pariwisata gitu kan. Mereka dikriminalisasi. Terus ada juga yang teman kami gitu yang dia hanya mengelola homestay, tiba-tiba dia dikriminalisasi dengan tuduhan 167 menyerobot lahan milik orang lain dan juga subsidi 185 menggadaikan dan menyewakan barang milik orang lain. Sudah jelas, alat yang dipakai untuk memenjarakan masyarakat Pulau Pari itu alat yang kotor. Betul. Saya dituduh dengan pasal 368 memeras dengan cara kekerasan. Padahal itu tidak pernah sekali saya lakukan. Justru sebaliknya, saya sering membantu pihak tamu ketika memang ada yang dompetnya hilang ataupun apanya yang hilang. Saya justru pulang itu kasih ongkos untuk mereka. Karena jiwa sosial kita masyarakat Pulau Pari masih tinggi, gitu kan. Jadi tidak terbukti bahwa saya itu memeras dengan cara kekerasan. Nah, tapi dengan catatan kriminalisasi itu justru masyarakat semakin kuat gitu, semakin kompak ketika mereka berupaya untuk melawan dan mengawal sidang-sidang teman-teman gitu. Dan syukur alhamdulillahnya itu sudah dilewati gitu. Nah, saat ini kita berupaya untuk tetap melawan. Bagaimana caranya agar pemerintah mengakui bahwa Pulau Pari itu adalah pulau yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat. Jelas mereka akan membangun seperti kayak resort. Kalau dikatakan kita dikasih 1 atau 2 ruang yang kecil dan bersaing dengan mereka, tentu kita tidak akan kuat. Iya, warga sudah sejahtera sendiri. Bahkan ya mohon maaf gitu ya, tanpa dibantu sama pemerintah pun sebenarnya warga mampu. Warga mampu untuk mengelola
pariwisata yang ada di tempatnya, terus mengelola ekonominya. Bahkan saat ini juga ya kita nggak butuh korporasi datang gitu. Untuk apa juga korporasi kalau kita udah bisa ngelola gitu. Saya ingin berbuat baik kepada masyarakat sini. Saya ingin berbuat baik, membuktikan kepada negara ini bahwa saya, istilahnya sebagai masyarakat miskin, saya nggak sekolah, ya nggak punya ijazah. Saya juga boleh dong berjuang membantu negara ini untuk salah satunya mensejahterakan rakyatnya, terus membuat suasana ini kondusif, bahasanya tentram, sejahtera dan damai lah gitu kan. Salah saya ingin berbuat itu di negara saya, di kampung saya gitu. Memang sih investor itu menjanjikan lapangan kerja, gitu. Tapi alangkah baiknya lapangan kerja itu artinya jangan investor lah, warga lokal sendiri yang ngelola. Itu alangkah baiknya. Yang namanya kita dijanjikan lapangan kerja, pasti kan ujungnya pulih lah gitu. Itu alhamdulillah adanya wisata ini nih berbasis masyarakat, bukan dari pemerintah, bukannya dari investor asing gitu kan, pengusaha. Ini warga nih kayak gini. Saya pengennya wisata berjalan, rumput laut berjalan gitu, perkebunan berjalan, itu saya seneng kayak gitu.